Baiklah semuanya, saya adalah pendukung terbesar NATO. Saya bahkan telah mengkritik Trump karena tidak memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dan entah bagaimana bersikap lunak terhadap Vladimir Putin. Saya sudah sering mengungkapkan perasaan saya sebelumnya, dan saya juga mendapat banyak kebencian dari para pendukung Trump karenanya. Namun setelah mengatakan itu, saya juga telah memperingatkan bahwa kepemimpinan Barat kita saat ini di Inggris, Kanada, dan Australia, mereka memberikan lebih banyak alasan kepada Donald Trump untuk melemahkan atau membubarkan NATO sepenuhnya, yang memang sudah tidak terlalu ia sukai. Dan para Perdana Menteri yang konyol ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan hal itu kepada Donald Trump. Australia lebih banyak mendapatkan keuntungan dari aliansi Australia-AS dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan AS dari Australia. Dan Anthony Albanese, mereka memang meminta sesuatu dari kita. Oleh karena itu kita tidak melakukannya. Inilah sebabnya Tony Abbott mengatakan kita seharusnya menawarkan diri. Kita juga pernah sukarela membantu sebelumnya, dan kita juga tidak perlu berkontribusi terlalu besar. Kita tidak harus mengirim puluhan ribu tentara Australia ke Iran. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengirim beberapa jet tempur, mengirim beberapa kapal selam, dan itu saja, selesai. Itu saja yang perlu kita lakukan untuk memastikan aliansi kita tetap utuh. Dan Inggris, bahkan lebih parah, mereka juga harus mengirim beberapa kapal ke sana. Dan itu saja, kamu sudah melakukan bagianmu. Tapi tidak, mereka begitu takut dengan konstituen Muslim mereka, sehingga mereka bersikap dingin kepada Donald Trump. Seorang Donald Trump yang memang sudah tidak menyukai aliansi-aliansi ini, yang memang sudah bersikap isolasionis, yang memang sudah melemahkan NATO dan aliansi barat lainnya. Ya, saya tidak menyalahkan dia sekarang. Ya, Anda bisa berargumen bahwa Anda tidak berkonsultasi dengan kami sebelum menyerang Iran. Baiklah. Tapi itu keluhan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan Amerika Serikat sebagai sekutu kita. Ya, saya rasa inilah saatnya. Hari itu telah tiba. Selesai sudah teman-teman, aliansi Barat sudah berakhir. Lihatlah ini. Donald Trump baru saja melancarkan serangan brutal terhadap Inggris. Semua negara yang tidak bisa mendapatkan bahan bakar jet karena Selat Hormuz, Australia adalah salah satunya. Kita memohon kepada Tiongkok dan Tiongkok berkata, maaf, kami harus menjaga cadangan kami sendiri. Dan Anda bahkan tidak bisa menyalahkan Tiongkok atas hal itu. Kita harus melewati COVID. Kita sudah melihat apa yang bisa terjadi ketika jalur pasokan global terganggu, tapi kita tetap tidak melakukan apa-apa. Dan Anda tahu kenapa? Itu memang sudah dirancang oleh kelompok iklim hijau. Australia memiliki 8 kilang minyak pada tahun 2008. Tebak, sekarang kita punya berapa? 2. Dan bahkan keduanya nyaris tidak beroperasi. Kita membayar Singapura untuk mengimpor minyak mentah, lalu mengirimkan produk jadinya kepada kita. Dan itulah sebabnya kita hanya punya persediaan bahan bakar untuk 30 hari yang biasanya masih dalam perjalanan. Kita tidak membangun tempat penyimpanan cadangan bahan bakar. Ini sangat menyedihkan. Ini benar-benar buruk, teman-teman. Kita sebenarnya sedang menghadapi kemungkinan tidak punya minyak sama sekali dalam waktu sekitar seminggu. Oke, tidak ada minyak. Kalian tahu apa artinya itu? Australia bahkan tidak punya jaringan kereta api yang luas. Hasil pertanian segar kita dikirim lewat truk dan kita butuh solar untuk itu. Dan kita tidak akan punya solar. Harga solar sudah meroket. Para petani sudah mengeluh keras dan mereka bilang kita tidak punya cukup bahan bakar. Kita sudah tidak akan punya hasil panen yang cukup untuk sisa musim ini. Kita benar-benar dalam masalah. Dan dalam situasi seperti itu, Anthony Albanese memutuskan untuk tidak memberikan bantuan. Saya tidak bilang kita akan membuat perbedaan besar, tapi mari kita mundur sedikit. Apakah Anda tahu mengapa demokrasi liberal Barat menjadi negara-negara paling makmur di dunia pasca Perang Dunia II? Itu karena kita semua berperan, dan Amerika sebagai pemimpin mendapatkan bagian terbesar dari kemakmuran. Amerika, Inggris, dan Prancis, merekalah yang menulis aturan permainannya. Tatanan dunia berbasis aturan yang kita bicarakan ini. Amerika yang menciptakan aturan-aturan itu dan aturan-aturan itu sangat menguntungkan kita. Sekarang tampaknya akan terjadi Perang Dunia III. Tiongkok akan menunjukkan dominasinya karena Tiongkok sudah muak hidup di bawah aturan yang dibuat oleh Barat. Jadi akan ada bentrokan pada suatu saat nanti. Rusia-Ukraina masih berlangsung. Ini adalah babak kedua. Jika kita berhasil menyingkirkan Iran, maka Tiongkok pada dasarnya tidak punya teman. Tiongkok hanya akan memiliki Korea Utara di pihaknya, hanya itu.
Dan ketika kita akhirnya akan berhadapan langsung dengan Tiongkok, saya pikir Amerika akan keluar sebagai pemenang, tapi tidak tanpa biaya yang sangat besar dan tidak tanpa bantuan dari sekutunya. Dan ketika kita memiliki dunia pasca Perang Dunia III ini, menurutmu siapa yang akan menulis aturan permainannya? Para pemenang. Dan jika Amerika adalah pemenangnya, kenapa Amerika harus mengurus Australia, Inggris, Prancis, atau Jerman yang tidak ikut ambil bagian? Lihat, saya sudah mengatakan ini sejak lama. Kita ingin Amerika menjadi polisi dunia untuk menegakkan aturan dan hukum yang mendukung tatanan dunia barat. Tapi kita tidak mau ikut campur secara langsung. Amerika, kamu yang lakukan itu. Kamu yang pergi dan menegakkan hal-hal ini. Inilah yang sebenarnya dikatakan orang Amerika. Mereka bilang, kalian ingin kami berjuang demi dunia bebas. Iran adalah ancaman bagi dunia bebas, oke? Iran adalah ancaman bagi dunia bebas. Iran bukan hanya ancaman bagi Amerika atau Israel. Iran adalah ancaman bagi Inggris, Eropa Barat, dan Australia. Jadi kita hanya ingin pura-pura seperti pengecut. Oh, kita tidak mau ikut campur. Oh, lihat, maaf Muslim. Lihat, kami sudah suruh Trump enyah. Kita melakukan ini. Dan Amerika yang turun tangan sendiri. Amerika dituduh sebagai penjahat perang, dibenci oleh seluruh dunia, berdiri sendirian. Lalu, jika dan ketika Amerika menang, kenapa Amerika harus mengurus kita? Kenapa? Saya sangat peduli dengan kepentingan terbaik Australia. Oke, saya ingin Australia maju. Itulah sebabnya saya kecewa dan marah. Tapi kalau saya orang Amerika, saya rasa Trump 100% benar dalam cara berpikirnya. Ya, Anda bisa berdebat apakah ini waktu yang tepat untuk berperang dengan Iran atau tidak. Tapi sekarang kita sedang berperang dengan Iran. Sekarang kita harus mendukung Amerika dan menyelesaikan perang ini secepat mungkin. Tapi tidak, kita ingin terlihat keren. Kita ingin berdalih soal hukum internasional. Kita adalah orang baik. Kita tidak ingin menarik kebencian seperti si bodoh Pedro Sanchez itu. Dia mendapat diskon 10% dari Maroko karena sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina dan perang ASK Iran. Kenapa Amerika harus datang menyelamatkan orang-orang Eropa? Saya tidak ingin Rusia menang di Ukraina. Saya benar-benar tidak mau. Saya Slavokrani. Saya sudah menjadi Slavokrani sejak hari perang ini pecah. Tapi bisakah Anda benar-benar menyalahkan Amerika jika Amerika menarik pasukan NATO dari tanah Eropa? Inilah alasan mengapa Trump mengatakan hal ini. Semua negara yang tidak bisa mendapatkan bahan bakar jet karena Selat Hormuz, seperti Inggris dan Australia, yang menolak terlibat dalam pelengseran kepemimpinan Iran, saya punya saran untuk kalian. Yang pertama, belilah dari Amerika Serikat. Kami punya banyak. Ngomong-ngomong, menurut saya, bagian ini selalu dilewati begitu saja. Harga minyak global memengaruhi semua orang. Orang-orang melakukan penawaran. Sebagian besar minyak mentah yang diekstraksi Amerika tidak mereka olah di dalam negeri. Jadi sebenarnya Amerika mengekspornya ke Kanada dan Eropa, lalu mereka mengolahnya, kemudian mengirimkannya kembali ke ARS mereka. Itulah sebabnya harga minyak semuanya saling terkait. Jadi itulah sebabnya bahkan jika pelanggan langsung dari minyak Arab Saudi dan Irak yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, semua orang akan ikut menanggung beban harga tersebut. Tapi meskipun begitu, ada satu keuntungan yang dimiliki Amerika Serikat. Harganya mungkin naik, tapi stasiun pengisian bahan bakar mereka tidak akan kehabisan, seperti yang terjadi di Australia. Hampir 500 stasiun pengisian bahan bakar sekarang sudah kosong. Yang kedua, kumpulkan keberanian yang telat itu. Keberanian yang telat itu. Pergilah ke selat dan ambil saja. Kamu harus mulai belajar bagaimana berjuang untuk dirimu sendiri. Bagus sekali. Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara Eropa mereka memangkas besar-besaran anggaran pertahanan mereka atas nama dividen perdamaian. Akibatnya, negara-negara demokrasi Eropa ini membangun masyarakat kesejahteraan yang dermawan, layanan kesehatan universal seperti NHS dan universal credit. Oh, kamu sakit kepala sedikit, tinggal saja di rumah, pemerintah akan membayarmu. Kecemasan, tunjangan kesehatan mental, semua omong kosong itu. Sementara Amerika memungut pajak dari rakyatnya, mempertahankan masyarakat yang bekerja dalam sistem kapitalis, Inggris dan negara-negara Eropa membangun masyarakat kesejahteraan, memangkas anggaran pertahanan, semuanya dengan mengorbankan pembayar pajak Amerika. Kenapa Amerika harus mensubsidi keamanan kalian? Saya rasa Jerman telah mengesahkan undang-undang yang akan memungkinkan mereka menghabiskan hingga 800 miliar euro untuk pertahanan.
800 miliar euro. Mereka baru melakukannya ketika mereka sadar, ups, Amerika mungkin tidak akan datang untuk menyelamatkan kita. Bisa kamu bayangkan itu? 800 miliar euro yang tidak akan mereka keluarkan kalau tidak karena, Paman Sam akan datang dan melindungi kita. Oke, inilah kenapa saya bilang ini adalah kesepakatan yang sangat bagus bagi orang Eropa dan Australia untuk punya kakak besar seperti Amerika. Dan kalian malah meludahi negara yang secara harfiah mensubsidi pertahanan kalian. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, saya tidak bisa menyalahkan logika Donald Trump. Saya benar-benar tidak bisa. Dia memang sudah tidak suka dengan NATO. John Bolton sudah memperingatkan kita sejak 2018 bahwa jika Trump kembali berkuasa, dia akan membubarkan NATO. Apa orang Eropa tidak tahu soal ini? Itu saatnya untuk menjilat pantatnya, oke? Saya mengerti, kalian tidak mau melakukannya. Kalian benci itu. Semua orang kena sindrom anti-Trump. Para pemilih kalian benci Trump dan Amerika. Tapi kalau kalian mau menghemat uang, kalau kalian mau universal credit dan pembayaran bantuan sosial tetap berjalan dan tidak menambah anggaran pertahanan, maka kalian harus menjilat pantat oren besarnya. Tapi mereka tidak melakukannya. Nah, sekarang saatnya menghadapi kenyataan. Kalian harus mulai belajar berjuang sendiri. Amerika Serikat tidak akan ada lagi untuk membantu kalian. Saya tidak menyalahkan kalian. Sama seperti kalian juga tidak ada untuk kami. Kalian memberinya alasan untuk mengatakan itu. Kita sebenarnya bisa saja menyebut Inggris dan Australia sekutu-sekutu setia. Bahkan ikut ke Irak bersama Amerika saat itu adalah perang yang tidak adil. Tapi kita tetap menepati janji kita. Kita tetap mendukung Amerika. Tapi sekarang kita punya kaum woke. Sekarang kita punya politisi kiri woke yang berkuasa. Mereka bilang, saya tidak mau membuat marah umat muslim saya di Sydney Barat. Kita tidak akan sukarela ikut lagi. Dan itu juga sama dengan Kiostama. Dan juga sama dengan Mehran. Saya pikir Trump juga pernah membuat tweet tentang Mehran. Dan orang-orang ini ingin Trump membantu mereka menghadapi Rusia. Benar-benar bodoh. Ya, kita punya koalisi untuk mereka, tapi seharusnya mereka sudah ada di sini sejak lama. Dan kau tahu, mereka terpengaruh. Yang luar biasa adalah kita tidak bergantung pada Selat Hormuz. Kamu memang butuh, tapi tidak seperti yang lain, seperti yang dilakukan Australia. Kita tidak punya bahan bakar di SPBU kita. Kita tidak membutuhkannya. Kita sama sekali tidak membutuhkannya. Kita punya begitu banyak minyak. Negara kita tidak terpengaruh oleh ini. Kita punya lebih banyak. Kita punya 2 kali lipat jumlah minyak dibandingkan Arab Saudi atau Rusia. Dan sebentar lagi akan menjadi 3 kali lipat jumlahnya. Seberapa dekat kamu sekarang? Ya, tapi itu tidak benar. Amerika tidak bisa mengolah minyak mentahnya sendiri. Dengarkan ini adalah poin yang cukup bagus yang disampaikan oleh Pete Hegseth. Terkait NATO, itu adalah keputusan yang akan diserahkan kepada Presiden. Tapi saya hanya akan mengatakan, banyak hal telah terungkap. Banyak hal telah diperlihatkan kepada dunia tentang apa yang bersedia dilakukan oleh sekutu-sekutu kita untuk Amerika Serikat ketika kita melakukan upaya sebesar ini atas nama dunia bebas. Ini adalah rudal-rudal yang bahkan tidak dapat menjangkau Amerika Serikat. Rudal-rudal ini menjangkau sekutu dan pihak lain. Namun, ketika kita meminta bantuan tambahan atau sekedar akses untuk melintasi wilayah udara, kita justru mendapat pertanyaan, hambatan, atau keraguan. Inggris bahkan awalnya tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalannya di Inggris. Jadi, coba katakan lagi, kenapa Amerika Serikat punya pangkalan di negara Anda hanya untuk membela Anda? Apakah itu satu-satunya alasan? Dan yang menyedihkan adalah, Inggris dan Australia bahkan tidak perlu memberikan terlalu banyak. Kirim beberapa kapal saja, itu saja. Tidak berada di garis depan. Tidak ada pasukan darat, mungkin beberapa pasukan operasi khusus bersama rekan-rekan Amerika mereka, tapi hanya itu saja. Itu saja yang harus kami lakukan untuk menjaga aliansi kami tetap berjalan. Dan Presiden menegaskan, Anda tidak punya aliansi yang berarti jika ada negara-negara yang tidak mau berdiri bersama Anda saat Anda membutuhkannya. Dia hanya menegaskan hal itu. Ya, itu poin yang sangat masuk akal, teman-teman. Itu memang poin yang sangat masuk akal. Ini adalah jalur air internasional yang kita gunakan lebih sedikit daripada kebanyakan negara, bahkan jauh lebih sedikit daripada kebanyakan. Jadi dunia seharusnya memperhatikan dan siap untuk bertindak. Presiden Trump telah bersedia melakukan pekerjaan berat atas nama dunia bebas untuk menghadapi ancaman dari Iran ini. Ini bukan hanya masalah kita ke depannya, meskipun kita telah melakukan sebagian besar persiapan untuk memastikan selat itu tetap terbuka, yang merupakan sebuah hasil. Satu-satunya keluhan yang sah yang bisa diajukan oleh negara-negara barat lainnya kepada Trump adalah, hey, seharusnya kamu berkonsultasi dengan kami, oke?
Tapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa rezim Islam Iran adalah ancaman bagi dunia bebas. Dan itu adalah sekutu Tiongkok, lawan kita di masa depan yang akan menulis aturan main yang tidak akan menguntungkan bagi Australia, Inggris, Prancis, atau Jerman. Amerika bukan anak kecil. Amerika masih bisa menjaga dirinya sendiri. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, teman-teman. Ini benar-benar situasi yang menyedihkan dan memprihatinkan. Akan sangat berbeda jika bahkan partai konservatif yang berkuasa di Inggris dan koalisi yang berkuasa di Australia. Tapi nasib buruk kita adalah kita memiliki Perdana Menteri terburuk dalam sejarah negara kita yang memimpin pada saat kejadian ini terjadi. Kita harus melakukan jauh lebih banyak lagi. Saya pikir kita harus banyak menjilat Amerika di masa depan untuk mendapatkan kembali simpati Amerika. Karena kalau para pemimpin ini berpikir bahwa ya begitu Partai Demokrat berkuasa, semuanya akan kembali normal. Tidak akan begitu. Tidak akan begitu. Karena di dunia bebas, para politisi merespons opini umum di negaranya. Dan saya rasa ini tidak diterima dengan baik oleh Amerika. Orang Amerika sudah muak dan lelah dengan perang global. Mereka sebenarnya tidak ingin Amerika menjadi polisi dunia. Dan saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, jika Amerika tidak lagi berperan sebagai polisi dunia, dunia akan menjadi tempat yang sangat gelap. Jadi, lalu kenapa Anda akan membiarkan Republik Islam Iran terus mengganggu sekutu-sekutu kita di kawasan dan juga menyandra jalur pasokan energi kita? Apakah itu yang kita inginkan? Itu adalah ancaman. Dan jika Trump dipaksa pergi sebelum waktunya, itu akan menjadi dunia yang sangat buruk bagi semua orang. Bukan hanya untuk sekutu-sekutu kita, tapi untuk semua orang.